yang pagi hari ini seperti biasa yang akan memberikan kajian kepada kita semua adalah yang terhormat Ustadz Insinyur Haji Abu Yahya Purwanto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustadz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid, insya Allah. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, tak terasa kita sudah masuk di hari-hari istimewa, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sekarang hari kedua untuk wilayah Republik Indonesia ya, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi, karena sidang isbat malam Sabtu menetapkan 1 Dzulhijjahnya di kita mulai kemarin hari Sabtu. Dan menghargai keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat penting bagi seorang muslim, karena itu bagian dari mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32, Allah Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalik wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk ketakwaan yang ada di hati, atau berasal dari ketakwaan yang ada di hati. Artinya ketakwaan yang sejati memang ada di hati, tetapi harus ada manifestasi, harus ada bukti yang terlihat di lahir ya, sebagaimana poci atau teko tidak ada yang tahu isinya sampai dikeluarkan ke gelas kan gitu ya, apakah teh atau kopi atau susu kita nggak tahu, tapi begitu keluar ke gelas, oh ini isinya susu, ini isinya kopi, kayak begitu ya. Nah takwa juga betul, takwa itu di hati, tapi harus ada bukti gitu kan. Karena banyak juga orang dengan sekarang merebaknya aliran liberal itu ya, berfilsafat ya, walaupun saya penampilan preman hati saya lembut gitu kan, walaupun saya begini saya ini takwa gitu, nggak bisa jadi alasan. Tapi kan innamal a'malu binniyat. Lihat dulu hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, konteksnya. Ada orang yang hijrah ke Madinah karena dia menyukai seorang muslimah yang hijrah juga gitu kan, konteksnya begitu. Jadi selengkapnya hadis ini berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya.
Barang siapa hijrahnya karena ikhlas beribadah kepada Allah dan karena taat kepada Rasulnya, maka hijrahnya diterima ya, sebagai amal yang diterima. Hijrahnya betul-betul kepada Allah dan Rasulnya. Tapi hijrahnya itu karena dunia, dia ingin berdagang misalnya, atau hijrahnya karena mengejar wanita yang ingin dia nikahi, maka pahala hijrahnya hanya sampai di sana saja ya. Jadi melihat dari asbabul wurud atau sebab turunnya hadis, innamal a'malu binniyat, sama sekali tidak bisa dipakai oleh orang-orang yang mengatakan saya walaupun bergoyang dangdut memamerkan tubuh tapi ikhlas, saya ini menghibur bapak-bapak gitu, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Jadi amalnya sudah jelas salah, mau ikhlas juga nggak apa-apa, katanya begitu gitu kan. Kalau udah jelas salah ya nggak ada kata-kata ikhlas di sana gitu kan. Misalnya saya tuh memang korupsi sih, tapi kan uangnya saya pakai bangun masjid. Jadi korupsi dengan ikhlas gitu, karena maksudnya untuk bangun masjid. Di Indonesia mah nggak ada Robin Hood itu ya, perampok tapi dermawan gitu kan. Ya nggak bisa begitu. Kalau udah salah itu nggak bisa didalili dengan niat. Makanya al-ikhlasu lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala maknahu artinya ayat sidal mar'u bi ibadatihi taqarruba ila Allah wa tawassula ila dari karomatih. Ikhlas itu mengandung 3 unsur. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala itu maknanya seseorang memaksudkan dengan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah dan untuk menjadi jalan mendapatkan dari karomati, mendapatkan surganya. Jadi 3 unsur ikhlas ini harus diperhatikan. 1, amalnya harus berupa ibadah. Amalnya harus jelas-jelas ada perintahnya, ada syariatnya. Yang kedua, ketika melakukannya niatnya untuk taqarrub agar dicintai Allah. Semata-mata hanya karena supaya Allah cinta saja. Urusan pandangan makhluk itu tidak berpengaruh padanya. Tidak tumbang karena cacian, tidak terbang karena pujian, kayak gitu. Itu orang yang ikhlas. Yang ketiga, dia harus berniat fokusnya itu ke akhirat, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Walaupun bukan mustahil Allah memberi kabar gembira di dunia dengan kemudahan-kemudahan, itu pun jadi Allah. Tapi tujuan utamanya tetap akhirat, tetap surga gitu. Nah, jadi 3 unsur ini yang menjamin seseorang masih terjaga keikhlasannya. Dia beramal ibadah, dia selalu ingin dicintai Allah, dan dia selalu berharap kebaikan di akhirat. Bahkan sering saya sampaikan di sini, kita belajar akidah, kita belajar tauhid. Kalau Bapak Ibu sudah memenuhi 2 perkara aja, yaitu ketika saya beribadah itu saya mah hanya ingat Allah, nggak peduli omongan orang, saya mah hanya untuk akhirat, tidak lagi terpengaruh oleh dunia. Udah lulus Bapak Ibu nggak ngaji juga nggak apa-apa gitu ya. Akhirnya terus gitu akhirnya di dia. Jadi hidupnya tuh ibadah terus yang dipikir hanya Allah saja, komentar manusia tidak dipedulikan lagi gitu kan. Terus dia pokoknya hidupnya hanya untuk akhirat saja, dunia sudah tidak berpengaruh pada dirinya. Istighfar aja dah, kita sereh buruk itu. Ya gitu ya. Jadi lulusnya akidah itu di antara itu ya. Ini karena saya nggak ngasih ujian, jadi harus kasih tahu KKM-nya. Kalau di sekolah kan ada KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu lagi belajar akidah, asal memenuhi 1, selalu beribadah. Yang kedua, ibadahnya memang karena Allah, omongan makhluk kan berpengaruh pada dirinya, lagi dipuji, lagi dicaci, pokoknya saya tutup ibadah. Dan yang ketiga, pokoknya saya penting akhirat, dunia mah tidak berpengaruh sama sekali. Itu udah lulus ya. Lulus akidahnya. Dan jika teman lebih maut dia kudu berjuang gitu. Terus menerus kita harus berjuang untuk meluruskan niat ya. Sani artinya diajar sampai ke dunia gitu. Nah, tapi minimal kita tahu supaya diterima oleh Allah ibadah kita itu
harus ikhlas dan mutabaah atau imut ya. Itu dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 110. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanya manusia seperti kalian. Dengan bersikap seperti orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa karena menganggap Isa itu anak Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak boleh disembah, tidak boleh disamakan, disetarakan dengan Allah. Tetapi yuha ilayya, aku diberi wahyu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa kamu harus menyembah ilah, Tuhan yang satu, yaitu Allah, tidak boleh menyembah yang lain dengan mengikuti aku. Jadi pertama, Rasulullah SAW tidak boleh disamakan dengan Allah, yaitu tidak boleh disembah. Yang kedua, Rasul pun tidak boleh disamakan dengan manusia biasa, karena telah diberi wahyu, karena telah diberi SK, telah diberi legitimasi ya, untuk diikuti oleh seluruh manusia. Ada 4 unsur kewajiban umat Islam kepada Rasulullah SAW. Unsur yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Apapun yang diberitakan beliau kita harus benarkan, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, beliau diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, lalu mendapat perintah sholat 5 waktu, lalu kembali lagi, gitu kan. Abu Jahal menganggap ini sebagai momentum untuk menolak kenabian Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika disampaikan kepada Abu Bakar, teman kamu makin aneh saja. Kemarin mengaku sebagai utusan Allah, sekarang mengaku dia diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dinaikkan ke langit ke-7 lalu balik lagi. Gimana tuh gitu? Siapa yang mengatakan itu? Muhammad, teman kamu, teman akrab kamu. Kalau Muhammad Rasulullah SAW yang mengatakan itu, lebih dari itu pun aku akan percaya. Makanya itulah Abu Bakar digelari As-Siddiq ya, jujur imannya, betul, bulat gitu kan, tidak ada mempertanyakan sama sekali. Asal itu Rasulullah SAW yang menentukan. Pernah dalam perjanjian Hudaybiyah, Umar bin Khattab melihat pasal-pasal perjanjian itu kok merugikan umat Islam begitu kan, sampai Umar bertanya, ya Rasulullah, itu kan utusan Allah ya, kenapa ditulis Muhammad bin Abdillah ya Rasulullah, kenapa perjanjian-perjanjian ini banyak merugikan umat Islam? Nah kemudian Rasulullah baru mengatakan, aku dibimbing oleh wahyu ketika melakukan perjanjian ini. Aku pun tidak tahu kenapa harus begini, tapi karena diberitahu aku ikut. Nah, barulah Umar mengatakan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasul. Ketika ingat beliau pernah keberatan, maka Umar bertobat. Padahal Umar radhiyallahu anhu adalah manusia kedua dari umat ini ya, yang terbaik. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sebelum Umar menghadap Rasul dikonsultasi oleh Umar, kenapa terjadi begini? Abu Bakar tidak berubah, yakin aja gitu kan. Disebut nanti bahasa Indonesia itu bergeming. Bergeming itu artinya tidak bergerak, hanya kadang-kadang disebut tidak bergeming. Nah itu namanya berlebihan ya, seperti acuh. Acuh itu artinya peduli ya. Acuh itu artinya peduli. Jadi kalau tidak acuh baru tidak peduli. Tapi sekarang kau kok acuh saja, acuh malu satu gitu. Bergeming itu artinya tidak bergerak. Kalau tidak bergeming, ya kalau tidak bergeming berarti bergerak terus dong gitu. Nah sekarang Abu Bakar ketika diuji dengan Isra dan Mi'raj, ketika diuji dengan perjanjian Hudaybiyah sampai beliau tidak ragu sedikit pun, maka Umar sampai memuji dengan kata-kata, jika iman Abu Bakar disimpan di suatu neraca timbangan nanti di akhirat, lalu seluruh umat Nabi imannya disimpan di timbangan yang lain, tetap iman Abu Bakar lebih kuat. Dan ulama kadang-kadang banyak pertanyaan-pertanyaan dari gitu. Nah hanya
teh geus salat berjamaah, geus sedekah, geus haji, malah hirup kok susah terus. Itu kita suka ragu kepada Allah. Dan memang iman kita masih lemah gitu kan. Dan kita merasa kepedean, kegeeran. Asal geus iman, asal geus takwa, wajib ku Allah ditulung. Nah itu kepedean. Dan masalahnya deui kita tuh merasa pertolongan itu harus sekarang, harus di dunia. Nah itu kan. Jadi kalau tidak mengerti konsep ikhlas tadi, kita tidak akan sabar dalam beribadah. Konsep ikhlas, amalnya harus sesuai perintah. Yang kedua, perhatian, cinta yang diinginkan. Yang penting Allah cinta, yaitu karena sudah mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, pahalanya yang penting di akhirat, di dia mah sabar, gitu. Itu kalau ngajinya pengen lulus kali ya, kesana terus kita usahanya ya. Nah di 10 hari pertama Zulhijjah ini, saya ingin menunjukkan contoh yang harus diterapkan dalam masalah akidah. Yang tadi kan ada 4 perkara. Satu, membenarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati apa perintahnya. Yang ketiga, tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang dan diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk kita jauhi. Dan yang keempat, alla na'budallah illa bima syara. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan niat takarrub kepada Allah tadi, kecuali jelas-jelas ini disyariatkan oleh Rasul. Jangan sotoy ya, jangan nyahwanan ya. Jangan sok tahu ya. Wah ini kan halus gitu kan. Wah ini kan lebih sempurna. Jadi kan menganggap Rasul itu tidak sempurna kalau kita menambah-nambah ibadah yang disebut bid'ah ya. Itu di surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Illahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena kita harus ngikut di belakang wahyu, di belakang perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, kemudian contohnya yaitu ada hadis yang sangat dahsyat ya. Rawal Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, an Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah dan Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun yang amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini. Apa hari-hari ini? Yakni ayyam al-asyar. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama Zulhijjah, dari Sabtu kemarin sampai nanti tanggal 10 pas Idul Adha. Itu hari-hari terbaik untuk kita beramal. Termasuk pengajian hari ini istimewa. Beda dengan minggu lalu, beda dengan 2 minggu lagi. Kalau minggu depan masih ada pengajian, itu juga termasuk bagian dari amal soleh yang kita lakukan di hari-hari istimewa ya. Kemudian kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, walal jihadu fi sabilillah, apakah orang yang berjihad fi sabilillah pun ketika berjihad dengan sungguh-sungguh tidak lebih dicintai Allah dibanding dengan orang yang beramal soleh di hari-hari ini? Ya gitu. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih tsumma lam yarji min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad fi sabilillah lebih dicintai Allah kecuali kalau ada seseorang yang berjihad dengan membawa seluruh hartanya, dia berperang, hartanya habis untuk berperang, kemudian dia juga terbunuh sehingga dia kembali tinggal nama ya, dia tidak kembali dengan hartanya maupun nyawanya sedikit pun gitu kan. Barulah itu setara dengan amal 10 hari pertama Zulhijjah ya. Namun ini juga tidak bermaksud mengecilkan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjihad jadi Palestina di Gaza. Tentu itu pahalanya sangat besar. Tapi maksudnya kita pun harus bersyukur ketika tidak ada kondisi perang.
ketika kita diberi kemudahan, keamanan, manfaatkan, jangan sia-siakan. Ada hari-hari terbaik, ya. Bahkan seluruh bulan haram itu termasuk hari-hari terbaik. Bulan haram itu kan ada 4, ya. Masih ingat ya? Apa saja? Kemarin Zulqa'dah, terus sekarang Zulhijjah, kemudian Muharram, satu lagi Rajab. Ya, jadi gampangnya mah Ramadan adalah rajanya bulan, diapit oleh bulan-bulan haram. 2 bulan sebelum Ramadan itu 1 bulan haram, yaitu Rajab. 2 bulan setelah Ramadan 3 bulan haram berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah ini bisa terang nanti lamun urang naos kalau kita ngaji. Terus kalau ngaji jadi pengen ngapal ke cik hari bulan-bulan Islam teh naon wae kan kadang-kadang kita ngaku muslim tapi teu apal kan. Teu apal. Sok aja gerak budak SMA atau SMP cik bulan-bulan Islam naon wae. Kadang-kadang teu apal gitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kemudian Jumadal Ula, kemudian Jumadal Tsaniyah, baru Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, baru Zulqa'dah, Zulhijjah, kembali lagi ke Muharram. Nah gitu ya. Itu 12 bulan dalam setahun ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ya, inna iddatasyhuri indallah isna syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ya. Isna syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ya, sesungguhnya dalam setahun itu ada 12 bulan dan sudah ditetapkan dalam kitab Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Nah, tapi di sini memang harus difahami 4 bulan haram itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Kitab yang dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Justru sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada blueprintnya, sudah ada perencanaannya bahwa nanti terjadi planet bumi melalui matahari, sementara bumi juga dikelilingi oleh bulan, maka terbentuklah 1 tahun yaitu 12 bulan, 12 kali bulan mengelilingi bumi, ya, sambil mengelilingi matahari, ya. Makanya periode bulan mengelilingi bumi yang disebut periode sinodis bulan, ya, karena kalau aslinya bulan mengelilingi bumi itu cuma 27/3 hari. Tapi karena ketika mengelilingi bumi, bumi pun bergeser, maka ditambah jadi 29,53 hari. Itu periode rata-rata sinodis bulan. Sinodis itu artinya dirujuk kepada matahari. Kalau sideris dirujuk kepada bintang yang dianggap jaraknya jauh banget tak terhingga gitu ya. Jadi aslinya bulan itu sebenarnya hanya 27/3 hari. Tapi karena ketika bergeser dengan bumi dia balik ke titik yang sama diukur dari matahari itu, dia butuh waktu lagi. Jadi 29,53 hari itu 1 kali keliling bulan exactly rata-rata. Tapi karena hari itu harus dibulatkan, maka kadang-kadang dihitung 29, kadang-kadang dihitung 30. Tapi rata-ratanya nanti 29,5 kan gitu ya rata-ratanya. Nah itulah cara menentukan 1 tahun dalam penanggalan Qamariyah atau penanggalan bulan. Ya. Tapi itu mendekati 1 kali bumi mengelilingi matahari. Nah ternyata orang-orang Nasrani tidak puas, demikian pula orang-orang Jahiliyah Quraisy tidak puas, orang-orang Yahudi, orang-orang Cina juga tidak puas kalau hanya berdasarkan peredaran bulan, maka akhirnya disesuaikan dengan peredaran matahari. Kalau orang-orang Nasrani langsung mengganti kalendernya jadi kalender Syamsiah, ya, kalender Masehi yang berjumlah 365/4 hari lah gitulah rata-ratanya. Kalau orang-orang kafir Quraisy ketika sudah mulai jauh daripada ketentuan peredaran matahari, maka ditambah bulan terlupakan. Sebenarnya nasi itu bulan terlupakan, yaitu bulan ke-13 tapi nggak diberi nama. Yang penting ini untuk kalibrasi, untuk menyesuaikan dengan musim saja. Misalnya Ramadan yang dulu ditanyakan Pak Yusuf, ya Ramadan itu di musim panas,
Begitu jauh dari musim panas ditambah lagi 1 bulan, tapi tetap namanya Ramadan, walaupun sekarang sudah tidak harus terjadi di musim panas ya gitu kan. Nah terus kalender Cina juga begitu, ada bulan ke-13, kadang ditambahkan di akhir tahun, kadang ditambahkan di tengah tahun, sehingga mereka tahun barunya selalu dekat 1 Januari, selalu dekat dengan tahun Masehi ya. Kadang di Januari, kadang di Februari ya, tapi kemudian nanti balik lagi, jadi tidak akan menjauh. Sedangkan di kita kan tidak harus mengikuti kalender Masehi tahun barunya kan kayak begitu ya. Nah kemudian kalender Yahudi juga gitu. Jadi kalender lunisolar misalnya, kalender bulan tapi disesuaikan dengan matahari. Hanya orang Islamlah yang murni kalendernya berdasarkan kalender bulan, dan itu pun untuk keperluan ibadah harus dilakukan dengan melihat bulan sabit baru. Makanya tidak masalah kalaupun misalnya kita berbeda dengan Saudi, karena ketika bulan ini kita nggak kelihatan, hilalnya kelihatan, lalu 4 jam kemudian orang Saudi mengaku melihat, ya sudah kita sabar aja keliling 20 jam lagi gitu kan. Nah karena keliling 20 jam melalui garis tanggal Masehi, sehingga harinya berubah. Misalnya saja ya, kalau ya saya juga belum tahu pasti, kalau di Saudi itu Jumat, untuk hari tanggal 1 Zulhijjahnya, berarti di kita kemarin Sabtu kan, 1 Zulhijjahnya. Nanti Arafah mungkin di Saudi jadi Sabtu gitu kan, Arafahnya. Tapi tidak masalah, nama Sabtu itu mengikuti kalender Masehinya. Sementara tanggal 9 masih keliling, begitu melewati garis tanggal berubah jadi Ahad. Nah di kita mungkin Ahad, kalau begitu ya, kalau. Tapi saya juga belum tahu pasti, sebab ketika istimewa atau konjungsi jam 7 malam, sudah pasti di Indonesia malam Jumat itu nggak mungkin kelihatan kan. Tapi di Saudi 4 jam kemudian itu berarti di mereka jam 7 malam itu berarti jam 3 sore gitu kan. Nah jam 3 sore 3 jam sampai maghrib mungkin gitu, ada yang mengaku melihat gitu mungkin. Nah itu mah soal ngaku atau tidak, nama kadang-kadang ada orang ngaku, ada orang memang jujur tidak melihat. Tapi yang menentukan itu apakah hakim menerima pengakuan itu atau tidak, itu masalahnya. Nah kalau di kita kan walaupun pemerintah sekarang berani menolak orang yang ngaku ketika di bawah kriteria imkanul ru'yah, tapi di Saudi sama sekali nggak mau pakai hisab gitu. Ya nggak mau pakai hisab, sehingga mereka tidak berani menolak hanya berdasarkan hisab. Kalau orang ini terpercaya, biasa melihat hilal langsung aja diterima. Wallahu ya. Tapi ini kan intinya mah bahwa berbeda hari itu tidak masalah. Kalau kita duluan melihat, maka Saudi menunggu 4 jam kemudian. Kalau Saudi duluan melihat, kita menunggu 20 jam kemudian. Nah, ketika menunggu 20 jam itu kan belum 1 hari. 1 harinya harusnya berapa jam? 24 jam. Nah, hanya walaupun belum 1 hari, karena melewati garis tanggal Masehi ini jadi berubah nama harinya. Di dia Jumat, di dia jadi Sabtu gitu kan, karena melewati 180 derajat bujur. Dan itu harus disadari, itu ada 2 sistem yang sekarang diterapkan, sistem Masehi dan sistem Qamariyah gitu kan, sistem Islam kalau buat kita ada umat Islam. Jadi jangan bingung, ada wukuf di Arafah mah poe Sabtu, nah urang saumur Arafah poe Ahad. Bukan soal poena, jadi itu Sabtu tanggal 8, urangnya Ahad tanggal 8 gitu kan, itu penting mah gitu. Itu saja yang penting, karena kalau betul ya kemarin bahwa ada yang mengaku melihat dan diterima, ya, maka ada kemungkinan saum Arafahnya bakal beda dengan orang yang lagi wukuf di Saudi, itu masalahnya. Tapi walaupun berbeda nggak ada masalah, yang penting orang tanggal 8. Nah sekarang karena 10 hari pertama Zulhijjah itu termasuk hari-hari terbaik yang harus kita fokuskan, apa yang kita lakukan untuk mengisi hari-hari ini ya. Nah ini ada bukunya, cuma nggak mungkin selesai sekarang ya, yaitu 44 keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah ya. Jadi kalau 44 berarti beli lapisannya ya, atau sekarang dikirim ke Pak Dedi. Tapi dibaca sebagian dulu aja ya. 44 keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah ya. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid
Ini buku saku, buku singkat ya. Tapi walaupun singkat ternyata ada 44 ya. Yang pertama, faidah atau keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah, maksudnya faidah itu pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga jadi amal gitu ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan di antara makhluknya dan mengangkat derajat sebagian mereka atas yang lain. Allah menjadikan sejumlah hari dan bulan ada yang lebih utama dibanding hari dan bulan lainnya. Maka di sini kita meyakini Allah menjadikan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan hari-hari lainnya di dunia. Dan hari nahar atau hari penyembelihan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itu adalah hari yang paling utama dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Walaupun ada sebagian ulama menyebut yang utama itu tanggal 9-nya, yaitu Arafah. Tapi hari Arafah itu utama, terutama bagi yang melakukan ibadah haji. Walaupun kita disunahkan juga untuk saum Arafah. Tapi kata saya Shalih Munajjid, yang paling utama justru tanggal 10 Dzulhijjah, karena di situ kita bertakbir, kita sholat Id, dan kita menyembelih hewan kurban. Sudah jelas amalannya. Kalau hari-hari lain, ya diserahkan kepada masing-masing. Ya. Kecuali hari Arafah itu dianjurkan untuk kita ikut saum, mengikuti orang yang lagi wukuf di Arafah berdoa supaya dikabul, maka kita mewukufkan perut kita, begitulah ya. Kita mewukufkan perut kita supaya ikut kebagian waktu ijabah di tanggal 9 Dzulhijjah itu. Jadi pesan nih, sangat dianjurkan tanggal 9 untuk saum Arafah ya. Walaupun nanti terjadinya hari Ahad di kita atau mungkin Sabtu di Saudi ya, seperti itu. Dan boleh diiringi dengan 1 hari sebelumnya. Cuma tidak boleh disebut 1 hari sebelumnya disebut saum tarwiyah. Nggak boleh. Tanggal 8 itu saum hari tarwiyah. Tapi tanggal 8 kita saum untuk menemani hari Arafah, itu saum mutlak saja. Saum karena kita ingin mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah dengan kebaikan. Jadi disebut saum mutlak. Ya. 1 sampai 8 juga boleh kita saum. Tapi saum mutlak. Kecuali yang biasa Senin Kemis, maka hari Seninnya tanggal 3 besok ya saum Senin Kemis, plus mengisi 10 hari pertama Dzulhijjah, hari Kamisnya ya saum Senin Kemis yang sudah terbiasa. Nah gitu ya. Jadi hari Arafah itu utama karena menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tapi bukan semua dosa ya, dosa-dosa kecil ya, karena saum Ramadan saja bisa menghapus dosa kalau ditinggalkan dosa-dosa besar, apalagi saum sunat gitu ya. Kemudian juga saum Arafah itu walaupun menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya, nggak boleh dianggap kalau begitu cukup 2 tahun sekali, nah ya nyeleneh gitu Kardin. Ustaz, namun saum Arafah itu menghapus dosa setahun sekarang dan tahun depan, berarti tahun depan saya tidak saum, cukup tambah akal-akalan gitu. Karena yang penting kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan berakal-akal ganggu selama 2 tahun dan saum. Nah itu keliru ya. Nah jadi Allah telah menjadikan 10 hari pertama Dzulhijjah sebagai istimewa dan tanggal 10 Dzulhijjah sebagai yang paling utama dari 10 hari pertama Dzulhijjah. Sedangkan dalam sepekan ada hari yang paling utama yaitu hari Jumat. Adapun malam-malam yang paling utama adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dan ini sesuai firman Allah ya dalam surat 28 surat Al-Qasas, ayatnya ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Kalau di Masjid Al-Muhajirin ada jamaah yang saya minta bacakan ayat dan terjemahnya supaya yakin, maksudnya bahwa iya teh ayat dalilna gitu. Dalilnya itu dari Quran dan Sunnah, lain sugan jeung cenah, eta yang penting gitu ya. Jadi Allah telah memilih dan menciptakan apapun yang ia kehendaki ya. Jadi wajar kalau di antara makhluk Allah ada yang tidak terpilih. Sekarang malaikat ciptaan Allah sanes. Ciptaan Allah, hari iblis ciptaan Allah juga. Orang beriman ciptaan Allah bukan. Ciptaan Allah. Kalau orang kafir ciptaan Allah juga. Tapi nggak masalah. Ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang jadi malaikat, ada yang jadi iblis.
Karena Allah juga memilih dari ciptaannya, terserah Allah. Maka Allah kita nggak boleh mengingkari pilihan Allah. Gitu. Jadi maksudnya cukup kita ngikut saja. Allah telah memilih di antara tempat-tempat. Allah memilih 3 tempat: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi sebagai masjid yang terbaik. Jangan seperti Abraha ya, bikin rumah ibadah lalu ketika nggak ada yang berkunjung marah. Dia ingin membongkar Ka'bah, gitu kan? Ingin membongkar Ka'bah. Padahal Allah telah menetapkan kalau kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali dibanding di Masjid Nurul Iman, Jalan Tabanya, Antapati. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali dibanding dengan di masjid manapun selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kata Rasulullah SAW, sholat di masjidku ini 4 kali daripada sholat di Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa kalau kita bisa sholat di sana berapa kali? Saya hitung matematik. Di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali. Kata Rasulullah SAW, sholat di masjidku ini 4 kali dibanding dengan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Berarti Masjidil Aqsa kalau kita bisa sholat di sana 250 kali dibanding masjid-masjid lain. Begitu hadisnya ya. Jadi tetap saja Mekah Madinah utama, walaupun kita harus berjuang agar bisa membebaskan Aqsa dan kita bisa sholat di sana dengan tentram, dengan tenang, ya kayak begitu. Yang kedua, faedah kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hari-hari dalam setahun yang penuh dengan karunia dan anugerah yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Di antara hari-hari yang penuh dengan karunia dan anugerah tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ke-10 hari ini adalah musim yang paling agung di antara musim-musim ketaatan lainnya. Jadi kalau musim dalam bahasa Arab itu musim adalah waktu-waktu yang terbaik untuk mengumpulkan pahala dan untuk mendapat ampunan. Itu yang disebut musim atau musim. Musim haji, musim Ramadan gitu, itu disebut musim. Ulama musim teh waktu untuk memanen buah ya. Musim rambutan, musim mangga gitu. Jadi kalau musim aslinya dalam bahasa Arab adalah musim ketaatan gitu maksudnya. Musim dimana kalau kita melakukan di situ lebih besar panennya, panen apa? Panen pahala gitu ya. Musim yang selalu dinanti-nantikan dan dilulukan oleh orang yang beriman. Musim yang senantiasa dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang mentauhidkannya. Musim yang di dalamnya ada kesempatan untuk mengangkat derajat, menutup keburukan, melengkapi kekurangan dan mengganti kebaikan-kebaikan yang terluput. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalamnya dan berupaya meraih rahmat Allah di 10 hari pertama Zulhijjah. Amal apa saja tadi sudah saya sebutkan. Boleh beramalnya 1 sampai 9 kita saum, hari Idul Adha sudah jelas. Bertakbir, sholat Id, menyembelih hewan kurban dan ya bergembira di hari itu gitu kan. Kemudian malamnya juga boleh kita tahajud tiap malam. Ya kadang-kadang nggak bohong kemarin bisa tarawih dan bisa bulan Ramadan dan untuk sekarang bisa. Atau kita baca Quran terus-terusan tiap hari. Seperti di bulan Ramadan 10 hari pertama Ramadan. Aduh Ustaz tetapnya berat tapi itu kayak kalau gitu ada yang paling gampang. Yang paling gampang gitu sudah kohen berapa poinnya 5 juta sepoe gitu kan. Utang langsung 50 juta, kumpulkan 10 poin 5 juta itu sudah 5 juta. Ya 5 juta berarti nggak 5.000 itu penting tiap hari sedekah gitu. Karena ini musim-musim terbaik kita beramal apapun gitu. Beramal apapun yakin bahwa ini amal soleh kan amal apapun gitu. Nah, faedah yang ketiga 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari-hari yang terbaik di dunia secara mutlak sebagaimana dalam hadis tadi ya. Amin ayamin alamalu sholihu fihinna wa fiha ahabu ilallah min hadil ayyamil asyar. Tidak ada hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah melebihi 10 hari ini, yaitu 10 hari awal Zulhijjah. Itu faedah yang ketiga ya. Dalam riwayat lain disebutkan amalu fi ayami afdal. Tidak ada satu amal di hari-hari yang lebih utama dari 10 hari pertama Zulhijjah atau di sini disebut juga arja atau lebih utama diharapkan pahalanya. Ada juga yang disebut azka, lebih suci di sisi Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini. Jadi intinya
10 hari pertama ini amal sekecil apapun akan dinilai jauh lebih besar dibandingkan hari-hari lain. Nah, jadi pernyataan tadi bahwa 10 hari pertama Zulhijjah kalau diisi dengan amal soleh bisa lebih baik dari jihad fisabilillah, itu dikuatkan oleh riwayat yang biasanya itu dikisahkan di bulan Ramadan. Tapi munasabah juga, sesuai juga kalau disampaikan lagi di hari-hari ini. Jadi ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau punya 2 orang teman dekat dari tempat asalnya yang disebut Korea atau kampung Bali, ya bukan Bali di Indonesia ya. Bali di dekat Mekah, di dekat Madinah, itu ada kampung Bali. Nah, 2 orang dari Bali ini, ya Bali ini marga untuk orang Arab yang berasal dari kota atau kampung Bali ini. Sehingga ada salah seorang ulama besar yang berasal dari sana namanya Wahid bin Abdus Salam Bali. Namanya sama dengan ketua TKN di sini ya, Wahid. Wahid bin Abdus Salam Bali ini terkenal dengan buku-buku mengenai kesurupan dan sihir serta bagaimana cara mengatasinya. Nanti cari di toko buku atau di internet ya, kesurupan jin dan pengobatannya menurut Islam, sihir dan pengobatannya menurut Islam, yang kita tidak akan lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Kadang-kadang kalau orang merasa, aduh saya diteluh ya, atau saya diguna-guna ya, lalu datang lagi ke dukun lain, nah itu mah lepas dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Tapi kalau kita belajar ruqyah, belajar cara pengobatan yang sesuai Quran dan Sunnah, selamat gitu kan. Nah, itu yang terkenal dalam masalah ini adalah tokohnya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, namanya Wahid Abdus Salam Bali ya. Dan bukunya menarik juga gitu. Menariknya ada cerita-cerita bagaimana dialog dengan jin segala macam gitu. Kadang-kadang menarik juga. Tapi itu lebih sahih daripada buku Muhammad Isa Daud yang judulnya Dialog dengan Jin Muslim atau Lubang Macona. Dulu pernah terkenal masalah ini ya, masalah kesurupan dan lain sebagainya. Sekarang malah ada di YouTube segala macam pengobatan kesurupan segala macam. Nah, itu kalau kita merasa memerlukan itu ya, memerlukan bagaimana mengatasi gangguan jin dan gangguan sihir. Itu rujuk saja buku Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Nah, ini 2 orang dari desa Bali ini, kata Thalhah bin Ubaidillah, aku memimpikan mereka berdua. Yang satu aku tahu dia meninggal di peperangan, syahid fisabilillah. Sedangkan syuhada itu derajatnya sangat tinggi. Jadi kalau ada kesempatan untuk mati syahid, sebenarnya kita harusnya gembira. Orang yang mati syahid itu matinya tidak sakit, tidak seperti orang yang mati di tempat tidur, pasti sakit gitu kan. Matinya hanya seperti digigit semut saja ya gitu, cepat nyabut nyawanya teh, malaikat teh gitu kan. Yang kedua, orang yang mati syahid itu nanti bisa mensyafaati 70 dari keluarganya. Jadi satu orang meninggal, 70 dari keluarganya lalu mana yang ingat bisa ditolong untuk masuk surga asal masih punya iman kan gitu. Jadi yang ketiga, orang yang mati syahid itu begitu dia mati langsung diakadkan dengan 70 bidadari. Ya, jadi orang mati syahid itu istri bidadarinya ada 70. Orang yang masuk surga bukan 2, boga 3 dan lumayan dan istri tambahan. Tapi pasti dapat istri tambahan nanti di surga. Karena ibu-ibu terkena benar dan itu laki-laki kan dijanjikan kalau masuk surga dapat istri lain selain istrinya yang di dunia. Makanya wajib bagi seorang laki-laki meniatkan nikah lagi. Meniatkan itu wajib, yaitu ingin masuk surga, ingin boga istri tambahan. Ya saya dimaksud wajib, tetap mengamalkan lagi ibu. Kamu ngamalkan di dunia mah hukumnya sunat, itu wajib ngamalkan anak. Tapi meniatkan nikah lagi hukumnya apa bapak-bapak? Wajib, itu wajib ingin masuk surga. Nah, orang yang mati syahid, istrinya ada berapa? 70 beda dari surga. Plus nanti istri di dunianya kalau ikut masuk surga. Kalau ikut masuk surga istri di dunianya kan gitu. Terus yang keempat, orang yang mati syahid itu tidak mati, arwahnya masih hidup, tapi disimpan di tembolok burung-burung surga. Maksudnya si burung-burung makan buah surga dia ikut mencicipi kan, walaupun belum hari kiamat. Dia sudah ikut merasakan sari rasa buah-buah surga. Itu dari di tembolok burung-burung surga, itu maksudnya ya.
Bahkan ketika ditanya orang yang mati syahid itu, apa sih keinginanmu setelah mendapatkan kenikmatan ini? Kalau boleh saya ingin dihidupkan lagi ke dunia, mati syahid lagi, terus dihidupkan lagi, mati syahid lagi. Dan saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang ketinggalan pahala syahid ini. Dan Allah berjanji, ya aku akan memberitahukan lewat Al-Quran, lewat Rasulullah SAW. Dengan orang kadang-kadang kepercayaan. Sudah, mereka itu punya keinginan untuk memberitahukan kepada kita-kita. Gitu kan orang masalahnya sampai percaya itu masalahnya. Nah, tetapi sahabat yang pertama yang mati syahid itu, kemudian ada saudaranya yang meninggal setahun kemudian di tempat tidur, tidak mati syahid. Nah, yang aneh kata Tolha, dalam mimpi ini yang kedua ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang pertama. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin menanyakan. Tentu pertanyaannya dua. Yang pertama, apakah mimpiku itu betul atau hanya sekedar bunga tidur? Yang kedua, kalau betul, kenapa terjadi demikian? Kenapa yang kedua yang mati setahun setelahnya mengalahkan kedudukan orang yang mati syahid setahun sebelumnya? Rasulullah SAW mengatakan, mimpimu itu benar. Aku mendapat wahyu konfirmasi, konfirmasi bahwa mimpimu itu benar. Kalau orang makan kalau konfirmasi aja benar, macam-macam dengan mimpi aja nama gitu. Jadi mimpi kamu itu benar, dan saudara kamu yang kedua yang meninggal setahun setelahnya itu, walaupun dia tidak mati syahid, kan dia mendapati Ramadan berikutnya, kan dia mendapati Zulhijjah berikutnya. Ya. Di bulan Ramadan dia mendapati Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Dia dapat tambahan tuh ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan Zulhijjah dia mendapati 10 hari pertama Zulhijjah yang lebih utama daripada jihad fisabilillah, kecuali orang yang syahid itu pun habis seluruh hartanya, tapi kan dapat tambahan gitu kan. Nah ini, jadi riwayat tadi bisa digunakan untuk menyemangati 10 malam terakhir Ramadan, dan bisa juga digunakan untuk menyemangati 10 hari pertama Zulhijjah ya. Kemudian faedah yang keempat, dan ini yang terakhir dibahas di sini, karena ada 44 saya kirim lewat KTD, nanti biar di-sharing di grup WA aja gitu ya. Faedah yang keempat, ibadah fardu atau wajib di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada ibadah fardu di hari lainnya, dan pahalanya lebih berlipat ganda. Demikian pula ibadah nafilah atau sunnah di dalamnya lebih utama daripada ibadah nafilah di selainnya. Meski demikian, bukan berarti ibadah sunnah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada ibadah fardu di hari-hari lain. Jadi jangan salah juga. Makanya utamakan dulu yang fardu, yaitu sholat berjamaah ya. Sholat berjamaah 10 poe ayeuna mah wayahna ulah tinggalin gitu kan. Ya, sebab itu yang paling dicintai Allah. Ya. Di masjid ya, terus kan khusyuk itu ada 5 tingkat. Ini sudah saya ceritakan di sini belum? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman teh, asal dia khusyuk dalam sholatnya. Nah, kenapa beruntung? Karena dalam ayat lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan Allah dengan cara sabar dan sholat, dan meminta pertolongan dengan cara sabar dan sholat itu akan terasa berat kecuali orang yang khusyuk. Ya, khusyuk dalam sholatnya, khusyuk juga dalam sabarnya. Sebenarnya ada 2 macam khusyuk, khusyuk dalam sholat dan khusyuk dalam kehidupan, begitu ya. Nah, khusyuk dalam sholat ada 5 tingkat. Tingkat pertama, orang masih melakukan sholat, lumayan. Nah, dia melakukan sholat walaupun tidak sempurna, ya, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid, lumayan. Tapi ada dosa. Dosanya yaitu dia sahur, dia lalai terhadap sholatnya, yaitu tidak berusaha memaksimalkan sholatnya. Ya, lalaki mah disebut lalaki solehah. Ya, solehah karena sholatnya imam terus mendekat masjid. Dari ibu mah kan tenang awal mendekat, tapi lumayan masih sholat gitu kan. Itu tingkat pertama, tapi masih ada mengandung dosa, yaitu sahur, lalai. Yang kedua, dia bentuk sholatnya sudah bagus, sudah kelihatan bagus, yaitu sudah TBMT ya.
TBMT itu singkatan di Darut Tauhid ya. TBMT itu pertama tepat waktu, B berjamaah, M di masjid, di tadi disebut M di masjid, T yang terakhir adalah tumanina ya. Tepat waktu berjamaah di masjid tumanina dengan rusuh imam kali Allahu Akbar, imam can anggeus rukuna langsung didahului ruku, imam can anggeus berdirinya langsung dahului, itu mah bisa batal salatnya. Membela imam. Jadi tenang lah, imam sudah sempurna baru kita ikut. Tumanina itu TBMT ya. Tepat waktu berjamaah di masjid tumanina. Syakalnya, syakal itu artinya bentuk salatnya sudah bagus. Kan saya pikirannya masih kemana-mana. Ya, nggak di masjid mah, nggak berjamaah kan begitu Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Brai, ya sadar anak ciri. Aduh nyanya tadi teh kocite juga nu dilacin katilu di lemari ada di kanan. Hari tadi pokoknya mesti jahit caranya mesti hujan gitu. Kalau kompor tadi udah dimatiin belum ya? Waktu kesini gitu jadi mikir lain pas salat kan. Tapi sudah bagus salat di masjid berjamaah gitu kan. Sudah bagus. Itu masih mengandung kekurangan yaitu dia lalai dalam salatnya, yaitu dalam memikirkan salat itu. Yang ketiga baru mulai dapat pahala. Khusus yang ketiga dia sudah sholat di masjid berjamaah dengan tenang dan dia melawan pikiran-pikiran yang mengganggu ketika sholat. Jadi tidak diikuti. Itu tadi pokoknya masjid praktik sholat jadi bisa astagfirullah. Ya itu 62 ya karena setelah ini Allah saya beribadah kepada saya pesan dari Allah tenang belah soal pokoknya nah gitu. Sudah mulai melawan pikiran-pikiran yang datang ketika sholatnya karena sadar saya sedang sholat. Itu baru tingkat 3. Tingkat keempat mikir mulai deh kecuali sholat. Ya Allah gimana caranya supaya sholat saya ini diterima. Ya Allah saya ingin memaksimalkan sholat saya. Jadi yang menjadi kesibukan di pikirannya ketika sholat adalah sholat itu sendiri. Jika orang sangat dikadinya masih nukatilu dia lumayan dan mulai menang pahala dan nukatilu. Tapi nomor 4 juga bukan yang paling puncak ternyata khusyuknya. Khusyuk yang paling puncak itu sudah melewati 1, 2, 3, 4 ditambah dengan ada mahabbah dan takdim. Ada betul-betul syukur, cinta kepada Allah melakukannya dan mengagungkan Allah serta takut akan hisab, takut akan sholatnya ini tidak layak untuk diterima oleh Allah gitu ya. Namanya ihsan gitu ya. Jadi puncak daripada khusyuk itu apa? Ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah kau melihatnya, itu namanya mahabbah. Mencintai Allah. Wa illam takun tarahu, karena kalaupun sekarang kau tidak melihat Allah fa innahu yaraka. Allah selalu melihatmu, maka kau merasa dilihat Allah itu harus dengan takdim, harus dengan pengagungan, harus dengan takut. Takut kalau nanti saya berpaling saja konsentrasi dalam sholat ini Allah akan marah kan gitu. Tapi jangan ngaku lalu kalimat dari hijrah di lokat itu jadi tempuh gitu. Kan kadang-kadang orang bilang eta ihsan mah eta gitu cenah. Akhirnya ngabayangkeun lafaz Allah, ngabayangkeun gitu. Bukan begitu. Ya, ngabayangkeun lafaz Allah kayak bukan itu maksudnya, tapi merasa dilihat Allah yaitu takut. Kemudian seolah-olah melihat Allah yaitu optimal. Ya, sholatnya betul-betul yang terbaik nah gitu. Bukan ngabayangkeun dia. Ngabayangkeun. Nah, itu tentang khusyuk dalam sholat. Kalau khusyuk dalam kehidupan ada 3 dan ini semuanya berpahala. Yang pertama, jika dia ridho, ada mengintirad li hukmillah. Orang yang tidak mengingkari hukum Allah, baik takdirnya maupun syariatnya, maka dia sudah khusyuk. Jadi jika senang bisa bersyukur, jika susah bisa bersabar, jika salah segera istighfar. Itu orang yang khusyuk ya. Selalu menghubungkan takdir dengan syariat, selalu menerima kejadian apapun lalu mengambil yang terbaik dari kejadian itu supaya dia dapat pahala atau dapat ampunan. Yang kedua, tingkatan yang kedua, dia sibuk memperbaiki diri, bukan menyalahkan keadaan. Gara-gara si anu, gara-gara zaman, gara-gara naon. Jadi kalau masih sibuk menyalahkan keadaan dia nggak akan tobat. Tapi kalau dia sibuk untuk mengoreksi diri sendiri, dia bisa melihat orang lain lebih baik daripada saya. Misalnya sebagai ustadz, saya harus takut. Saya ngomong banyak tapi amalnya mungkin kalah sama bapak-bapak di sini. Sementara
ketika saya salah, maka orang-orang yang ikut itu dosanya ngalir semua ke saya. Tapi ya itu tadi, Ustaz tidak bisa beralasan bahwa nasihat yang diturut bapak-bapak saya kebagian pahalanya kan gitu ya. Bisa tapi nggak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah itu orang yang khusyuk tingkat kedua sibuk untuk memperbaiki diri, mengoreksi diri sendiri. Tuba liman syaghala ibu an nas. Nah khusyuk yang tingkat ketiga selalu mengaitkan, ini karunia Allah saya bisa ingat dosa, ini karunia Allah saya bisa beribadah, ini karunia Allah saya bisa bersabar, ini karunia Allah saya bisa bersyukur, selalu mengaitkan dengan Allah. Ya, dan ini termasuk kepada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan selain naungannya, yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang ingat Allah sendirian belum bisa meneteskan air mata. Nah, kalau kita bisa meneteskan air mata baik dalam sholat maupun di luar sholat, insya Allah itu sedang khusyuk. Ustaz, tapi teh sholat nama di Masjidil Haram menuju umroh. Pas taraweh saya sudes doa kunut. Terus di sekitar saya cerik, tapi ini ngiring cerik, dah kumaha tuh. Kabawakeun nya tadi khusyuk lumayan. Malah mencerikna karena aduh cangkel Ustaz imamna dia teh lumayan, yang penting cerikna dalam sholat gitu kan. Namun saya sudah cerikna karena hafal ayatnya dan ngerti artinya, memang kalau saya ingat hutan ceritanya kan baik, ingat hutannya kan menuju minta pertolongan Allah. Itu basta itu bisa diwaspada. Gimana caranya supaya kita bisa nangis dalam sholat? Terserah cara teman. Nah nanti yang paling utama ya nangis dalam sholat karena ngerti bacaan sholat itu paling utama nama. Tapi kalau nangis karena yang lain boleh saja. Itu kata Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan ibu fa'ilan taku fatabakau. Kamu menangislah ketika ingat Allah. Kalau kamu nggak bisa menangis maka paksakan untuk menangis. Kumaha caranya tadi? Ya, ingat hutang boleh. Ya, ingat naon lainnya. Ya, ini udah jadi kolektor sih boleh. Ingat pemajikan ngambek baik nggak boleh. Pokoknya kalau kamu nggak bisa menangis karena ingat Allah, paksakan kamu menangis. Kumaha caranya? Tapi ujungnya apa? Ujungnya tetap harus belajar menangisnya karena betul-betul ingat Allah. Karena terniup ya. Sadarakan dosa, sadarakan banyaknya nikmat Allah. Takut kalau kemudahan yang Allah berikan di dunia padahal amal orang itu sabaraha, takut pahalanya lebih di akhirat. Nah, maka berdoa kan sieun. Ya Allah, saya diberi kemudahan padahal saya membadorakan. Ya sudah sieun, jadi bukan malah dibalik tadi. Kumaha Allah teh nya urang geus ngaji, geus berjamaah masih kada bikin susah. Itu mah dibalik itu. Terlalu kepedean. Mendingan orang malah sieun gitu. Takut ya Allah amal kita ini gak seberapa, engkau masih memberikannya mudah-mudahan di akhirat tidak hilang pahalaku. Itu Umar bin Khattab yang berkata begitu kan. Kata Umar, 2 orang pendahuluku jauh lebih baik, tapi dunia dibukakan di zamanku. Tapi ya Allah, aku berharap meskipun engkau telah berikan dunia di zamanku, pahalaku di akhirat tidak hilang gitu. Sama kita juga begitu ya, harus begitu ya kan. Justru malah terbalik menuntut ke Allah sejak di dunia. Kenapa saya sudah beribadah kok dibikin susah? Nanti akhirnya bisa meninggalkan pengajian, bisa meninggalkan ibadah sunat, bisa meninggalkan ketaatan karena undung ke Allah. Boleh undung ke Allah. Kalau mau marugina naon, kurang undung oke gitu ya. Baik. Cuma 4 yang sempat terbahas, tapi insya Allah kalau bapak-bapak ini sempat membacanya bisa jadi pendorong motivasi untuk mengisi 10 hari pertama ini dengan kebaikan. Dan tadi kalau misalnya hari ini udah terlanjur tidak niat saum, ikut aja nanti makan-makan dengan doa, ya Allah misalnya semoga saya bisa mengganti ibadah saum dengan sedekah misalnya atau dengan apapun gitu kan. Dan terutama yang menyajikan konsumsinya juga mudah-mudahan dapat pahala. Kita nggak doakan. Iya tadi lupa. Anu paling gampang ya. Tadi bisa saum, bisa baca Quran, bisa tahajud, bisa sedekah, minimal cing loba doa. Buat zikir itu paling gampang guys lah. Di 10 hari pertama ini ya minimal orang loba zikir, loba doa ya.
doakan Abu Yahya di menang lah di Kambi. Baik, itu saja. Perlu ada komentar dulu satu dua orang. Makasih Pak Imam. Iya. Saya layan. Ada mic-nya sekarang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz, kalau di desa itu ada masjid, ada langgar. Iya. Ya Pak. Ini bagaimana kalau kita sholatnya ini di langgar? Berjamaah tapi. Berjamaah. Tempat surau itu ya? Iya, berjamaah. Berjamaah juga. Dan dilanggar ya. Iya, kalau di desa kan namanya langgar. Iya, berjamaah. Berjamaah. Apakah termasuk tadi? Apakah termasuk sholat di masjid? Nah, begitu Pak. Ya, baik. Baik, jadi surau bahasa Melayu, langgar bahasa Jawa, tajub bahasa Sunda. Bahasa Arabnya musola. Musola artinya suatu tempat yang biasa dipakai sholat berjamaah juga, tapi tidak rutin. Itulah musola. Jadi musola itu sebenarnya masjid. Hanya masjid di sana yang tidak rutin sholat 5 waktu. Seperti di perkantoran kan, perkantoran kalau malam sepi. Jadi itu sebenarnya walaupun dinamai masjid sebenarnya musola. Sebenarnya musola karena hanya dipakai siang hari saja ketika yang mengantor. Kecuali kalau ada penjaga masjid dan memang mereka juga mengadakan sholat berjamaah. Jadi yang disebut masjid adalah yang dipakai sholat 5 waktu dan rutin. Tapi musola pun dipakai berjamaah walaupun tidak rutin. Itu masih disebut masjid kecil ya, musola tadi. Kemudian apalagi kalau di Bali ya, dan saya pernah Bali yang asli ya, Bali Denpasar ya. Saya pernah di Denpasar. Karena orang Hindu sangat sensitif jika orang Islam membangun masjid, maka biasanya izin pertamanya kami mau membangun musola, baru diizinkan. Tapi saya pernah sholat ini musola Al-Qamar, tapi gede banget, lebih gede dari masjid ini. Kemudian di depannya juga ada tempat sholat id, tapi masih tetap disebut musola. Maka kalau ditanya, Ustaz pada sholat di mana? Sholat di masjid musola Al-Qamar. Ya karena musola itu nama untuk siasat saja. Siasat supaya bisa membangun masjid, tapi walaupun sudah gede tetap disebut musola, itu masih siasat. Jadi jangan istilahnya tertipu dengan nama, mau langgar, mau surau, mau musola. Yang penting di sana biasa sholat berjamaah. Insya Allah kita termasuk sholat berjamaah, walaupun dilanggar. Sholat berjamaahnya dilanggar, Burawan saja pilih saja. Tapi yang penting itu memang tempat yang biasa dipakai sholat 5 waktu. Yang boleh kita itikaf itu kalau rutin 5 waktunya. Jadi masjid yang resmi itu adalah masjid yang dipakai sholat 5 waktu, sehingga surat Al-Baqarah 187 wa antum aqifuna fil masajid minimal dipakai sholat 5 waktu dan rutin. Lebih tinggi dari itu ada itu disebut jami. Ya, jadi musola adalah kadang-kadang dipakai sholat tapi tidak rutin untuk berjamaah. Masjid adalah yang dipakai sholat 5 waktu. Di atas masjid namanya jami. Jami itu dipakai Jumatan. Tapi di kita seperti gabung karena masjid jami. Masjid jami ya sebenarnya jami itu istilah tersendiri. Ada jami, ada masjid, ada musola. Kalau dari aslinya dari bahasa Arabnya. Karena saya pernah di Saudi 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya di tempat yang memang di sana Jumatan besar disebut jami ya. Jami, masjid yang resmi dipakai Jumatan. Walaupun nanti akhirnya masjid-masjid kecil juga ada yang mengadakan Jumatan tersendiri gitu. Ketika yang jami itu tidak bisa menghimpun gitu. Jadi istilah musola adalah tidak rutin berjamaah 5 waktu. Istilah masjid minimalnya apa? 5 waktu. Salat 5 waktunya rutin di sana berjamaah. Lebih tinggi dari masjid disebut apa? Jami, yaitu selain sholat 5 waktu yang rutin dipakai juga Jumatan. Jadi Masjid Nurul Iman sebenarnya apa? Jami. Ya. Walaupun kadang-kadang subuh sholat tapi enggak lah ya, kalau di sini ada terus 5 waktu ya. Ada terus. Alhamdulillah. Jadi sudah masjid Jami. Nah begitu ya. Pertanyaan awalnya itu isi sholat di langgar. Tapi maksudnya boleh nggak itu termasuk orang yang khusyuk, tidak termasuk solehah ya, kalau laki-laki sholat berjamaahnya di
musola yang biasa dipakai orang banyak. Tapi kalau di musola rumahnya masih kene ya teman. Saya sholat di musola rumah karena memimpin istri saya berjamaah. Itu masih kene karena masih kene solehah kalau begitu. Walaupun berjamaah di rumah. Ke atas itu lumayan bisa solehah gitu kan. Tapi kalau mau soleh bersalah di masjid bersama laki-laki lain. Tapi gimana tuh saya kan harus mendidik keluarga. Candak baik ke masjid istrinya yang baru datang. Ini entah kalau saya yang enggak saya berjamaah sholat tahajud kan lebih hebat. Terus tuh berjamaah udah sholat 5 waktu, terus berjamaah sholat tahajud ya dapat kenal itu lebih hebat. Jadi sebuah alasan orang kalau nggak solehah mah. Sebuah alasan cuma caranya supaya bisa di rumah. Baik, itu saja pertanyaannya. Cekap atau masih ada? Oh, aduh, mana silakan. Sedikit aja ini konfirmasi. Ustaz, bahwa salah satu amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah saum sebelum Idul Adha. Sebelum Idul Adha. Itu disebut saum Arafah atau saum 9 Dzulhijjah? Oh, kalau tanggal 9-nya disebut saum Arafah. Tapi yang disebut Arafah itu bukan karena harus sesuai dengan wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah disebut hari Arafah. Tapi kita sebut saum Arafah. Nah, tanggal 8 disebut hari Tarwiyah karena biasanya tanggal 8 itu unta-unta diberi minum untuk berangkat ke Arafah. Dan sekarang mau diberi minumnya mobil, bensin ya. Namanya tetap hari Tarwiyah, tapi saum nama terkadang disebut saum Tarwiyah. Itu mah saum mutlak. Kenapa? Karena tidak ada perintah saum Tarwiyahnya. Kalau saum Arafah ada. Nah, kemudian mengapa saum Arafah itu tidak harus dikaitkan dengan wukuf? Karena kita sekarang meyakini bumi ini bulat. Bulat seperti bola. Bulat atau bundar ya? Bulat ya. Dan bundar mah topi saya ya. Topi saya bundar topi saya. Jadi bulat seperti bola. Kata bulat, maka kalau orang mulai di Arafah ya, mulai berangkat ke Arafah itu dari terbit matahari kan. Dari terbit matahari jam 6 pagi di kita itu sudah jam 10 siang. Nanti begitu matahari terbenam, untuk orang yang saum Arafah itu sudah boleh buka, tapi di Indonesia mah udah jam 10 malam gitu kan. Jadi kita harus misalnya sahur nanti jam 4, maka sama dengan jam 4 di Arafah sama dengan jam 8 di Urang. Kalau orang sahur jam 8 sahte sahurna. Pasti tidak akan sesuai dengan hari Arafah di Arafah, nggak akan sesuai sahur kita. Cuma pas tanggal 9 Dzulhijjah ya kan penting mah. Sarwa tanggal 9 Dzulhijjah, lain sarwa Sabtu Ahad lain. Sama tanggal 9-nya. Nah, itu dari awal saya kasih tahu. Sabtu Ahad mah mengikuti penanggalan apa? Masehi, bukan penanggalan Komadiya. Sabtu Ahad nama. Ya karena melewati gadis tanggal Masehi akhirnya diulang di sana namun begitu. Arafahna Sabtu diulang jadi Ahad. Tapi tanggal 8 kene dan 20 jam. Satu hari berapa jam tadi? 24 jam. Hanya karena ada 2 sistem yang berlaku di dunia sehingga akhirnya mundi itu tanggal 8 Sabtu lalu sampai ke kita Ahad karena dianggap mereka melihat duluan bulan daripada kita. Beda kalau kita melihat duluan 4 jam kemudian mereka mengikuti, artinya saum Arafah kita di Indonesia mendahului 4 jam daripada orang yang wukuf di Arafah gitu. Kita itu nggak bisa pas wukuf, pasti mendahului 4 jam atau ketinggalan berapa jam? 20 jam. Yang penting tanggal 8, tapi disebut hari Arafah maksudnya saum Arafah itu saum khusus, bukan saum mutlak. Jadi disebut saum Arafah disebabkan itu saum khusus, saum yang ada perintahnya. Kalau saum mutlak adalah misalnya pagi-pagi, ini mah kalau bapak-bapak niat ya dari pagi dah tapi jajan ngopi, jajan sarapan. Jadi apa yang ditolak kita konsumsi gitu kan misalnya. Pada niat saum sekarang boleh. Karena baru tahu ilmunya. Tapi tidak usah tadi terus ngerokoknya batal gitu kan. Jadi Rasulullah SAW ini ada dalilnya. Rasulullah SAW pernah di masjid berjamaah, kemudian sampai sholat syuruk, pulang ke rumah istrinya Aisyah. Hal indakum syai'un,
Apakah kalian punya makanan untuk aku makan? Tidak. Idzan ini shaim. Kalau tidak ada makanan saya akan lanjutkan saja jadi saum sampai maghrib gitu. Jadi saum mutlak boleh siang hari niatnya dengan syarat apa? Belum makan. Iya, belum pernah makan dari sejak sebelum adzan subuh tadi. Kamu nggak sekagok mah ya udahlah. Gitu. Sayang kan itu panitia menyediakan konsumsi. Tapi akhirnya nanti jadi pesan mending dibungkus gitu. Semoga niat. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Semoga jadi ilmu dan mangga diserahkan kepada masing-masing. Abdi mah alim saumnya tadi teh cekap dikir, alhamdulillah gitu. Atau pada sedekah wae mangga gitu kan. Pada maca Quran wae mangga gitu. Yang penting amal soleh gitu ya. Mari kita berdoa semoga Allah menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, baik yang terasa maupun tidak terasa. Demikian pula semoga Allah mengampuni doa orang tua kita yang masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdiq wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ahli kan? Kalau dilanggar.